Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Raihan Pratama dengan NPM 2415031126 dari kelas TED. Di sini saya dan teman-teman saya akan menjelaskan tentang apa itu IoT dan Arduino, serta menjelaskan tentang keyboard Arduino dari Do, Re, Mi hingga Do, dan program servo yang bergerak dari 0 derajat sampai 180 derajat hingga secara bergantian. Izin memperkenalkan diri, nama saya Fajar Saputra. Di sini saya akan menjelaskan apa itu IoT dan Arduino. Sebelum kita mengenalnya lebih jauh, tentunya kita harus mengetahui pengertian dan contoh sederhananya. Apa itu IoT? IoT adalah singkatan dari Internet of Things, atau dalam bahasa Indonesianya, Internet untuk segala hal. IoT ini adalah konsep menghubungkan benda-benda fisik ke internet, sehingga benda-benda tersebut bisa mengirim dan menerima data. Contoh mudahnya, kita punya lampu di rumah yang bisa dihidupkan lewat HP, bahkan saat kita sedang berpergian jauh. Ciri-ciri dari IoT itu, dia itu terhubung ke internet, kemudian bisa mengumpulkan data dari sensor, dan bisa kita kontrol dari jarak jauh. IoT juga sering digunakan untuk otomatisasi, otomatis bekerja tanpa campur tangan manusia secara langsung. Lalu, apa itu Arduino? Arduino adalah sebuah papan elektronik kecil atau microcontroller yang bisa diprogram untuk mengontrol berbagai alat elektronik. Penjelasan sederhananya nih, Arduino itu adalah otaknya proyek elektronik. Jadi, kita bisa memberi perintah atau program ke Arduino agar bisa melakukan hal-hal yang kita mau, seperti menyalakan lampu tadi dari jarak jauh, kemudian membaca suhu, dan menggerakkan motor. Dan masih banyak yang lainnya yang bisa kita atur. Kemudian contoh dari Arduino ini kita yang akan kita bahas nanti adalah Arduino memakai servo dan Arduino memakai keyboard. Untuk Arduino ini umumnya terhubung dengan sensor, misalnya sensor suhu dan sensor cahaya. Bisa juga dia terhubung ke aktuator seperti motor, lampu LED, dan buzzer. Arduino ini adalah modul komunikasi seperti WiFi untuk IoT. Nah, hubungan IoT dan Arduino sering digunakan dalam proyek IoT karena mudah digunakan dan cocok untuk pemula. Kemudian Arduino ini bisa diprogram untuk membaca sensor dan mengontrol perangkat. Dan juga bisa ditambahkan modul Wi-Fi, misalnya ESP8266 atau ESP32. Nah, untuk penjelasan yang lebih lanjut, kami akan menjelaskan tentang Arduino memakai servo dan Arduino memakai keyboard di video selanjutnya. Di sini saya akan menjelaskan codingan mengenai servo yang dimana terdapat 5 servo yang akan berputar dari 0 derajat sampai 180 derajat secara bergantian. Di sini saya akan membuatnya di uh, Autodesk Tinkercad. Langkah pertama ialah dengan create circuit. Tunggu sebentar. Di sini ada komponen yang pertama Arduino Uno R3. Selanjutnya pasang servonya.
sebanyak 5 buah. Di sini masing-masing servonya secara berurutan. Oke, jadi langkah yang pertama ialah sambungkan eh, pin 5V dari Arduino ke ke pin power pada servo yang pertama. Ubah warnanya menjadi warna merah. Selanjutnya, oke, kita rapikan dulu. Selanjutnya, hubungkan pin GND pada Arduino ke ground pada servo yang pertama. Ubah warnanya menjadi warna hitam. Bentar. Oke, selanjutnya hubungkan masing-masing servo eh, power dengan power ditandai dengan kabel jumper berwarna merah. Kemudian ground dengan ground ditandai dengan kabel jumper berwarna hitam. Kemudian lakukan ke servo 2 dan ketiga. Hubungkan power ke power, ganti warna merah. Ground ke ground, ganti warna hitam. Power ke power, ganti warna merah. Ground ke ground, ganti warna hitam. Power ke power, ganti warna merah. Dan ground ke ground, ganti warna hitam. Selanjutnya hubungkan signal pada servo ke salah satu pin pada Arduino. Misal pada pin 8, ubah warnanya warna kuning. Warna ini bebas. Selanjutnya signal pada servo kedua ke pin 9 pada Arduino. Ubah warnanya menjadi warna coklat. Selanjutnya pin signal pada servo ketiga sambungkan ke pin 10 pada Arduino. Ubah warnanya menjadi warna ungu. Pin signal servo keempat ke pin 11 pada Arduino. Ubah warnanya menjadi warna abu-abu. Terus signal servo ke-5 ke pin 12 pada Arduino. Ubah warnanya menjadi warna biru. Oke, setelah itu ialah memasukkan codingan. Oke, di sini codingannya sudah jadi. Jadi kita jalankan dulu dengan memencet start simulation. Di sini terlihat
servo akan berputar dari 0 derajat sampai 180 derajat secara bergantian dan cara berurutan juga dari servo pertama ke servo kelima terus akan kembali lagi ke servo awal. Begitu pula seterusnya. Baik, penjelasan di sini codingan yang pertama itu include servo yang dimana ini adalah library untuk mengontrol motor servo. Selanjutnya const in num servos sama dengan 5. Ini maksudnya adalah jumlah total servo yaitu ada 5. Terus servos dalam kurung 6 servos ini adalah array untuk menyimpan objek servo. Selanjutnya in servo pins 6 servos sama dengan 8, 9, 10, 11, 12. Ini adalah pin PWM yang digunakan untuk masing-masing servo. Yang dimana isi pinnya adalah 8, 9, 10, 11, 12 secara berurutan. Selanjutnya in delay time yaitu 1000 milisekon waktu tunda antara gerakan servo yang dimana 1 detik. Terus ada void setup. Di sini void setupnya itu berawal dari 0 derajat. Inisiasi semua servo ini ya for in i sama dengan 0 berarti dia mulai dari awal hingga ke servo terakhir. Di sini ada servo i attach servo pins i menghubungkan objek servo ke pin PWM. Servo i write 0 mengatur posisi awal servo ke 0 derajat. Itu dari kiri. Terus void loop di sini adalah loop ya berulang. Nah, gerakan di sini maju dari servo 0 ke servo keempat 0 1 2 3 4 for ins. Nah, ini jadi di servo i write 180 di sini servo akan berputar 180 derajat searah jarum jam. Kemudian ada delay time. Kemudian servo akan kembali ke posisi awal 0 derajat berlawanan arah jarum jam. Kemudian ada delay time lagi. Selanjutnya ada gerakan mundur, servo mundur dari servo 3 ke 1. Ini untuk menghindari agar tidak terjadi putaran 2 kali pada servo terakhir dan awal. Jadi di sini codingannya for in i sama dengan 6 servos minus 2 i lebih dari 0 i minus minus. Servo seperti awal, servo akan berputar 180 derajat. Setelah itu akan berputar lagi ke posisi awal. Jadi seperti ini, kita ulang lagi. Servo akan berputar dari awal ke servo akhir secara berurutan dari 0 derajat ke 180 derajat secara bergantian. Oke, mungkin cukup. Terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai keyboard tune do, re, mi, fa, sol, la, si, do tinggi pada Tinkercad. Kodenya di sini sudah saya taruh. Ketika di start simulation dia akan seperti ini. Berawal dari tombol pertama. Nah, di sini buzzer sebagai output dari masing-masing semua tombol di sini. Nah, di sini di codingan yang pertama itu adalah const ins button pins ada 8 yaitu pada pin 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 secara berurutan untuk do, re, mi, fa, sol, la, si, do tinggi. Selanjutnya ada const in buzzer pin. Ini merupakan inisiasi pin untuk buzzer, aktif atau pasif. Terus ada const in tones 8. Ini merupakan frekuensi nada-nada do sampai do tinggi dalam satuan hertz. Yang pertama itu do
dengan nilai 262 Hz, Re 294 Hz, Mi 330 Hz, Fa 349 Hz, So 392 Hz, La 440 Hz, Si 494 Hz, dan Do tinggi 523 Hz. Selanjutnya, Void Setup mengatur setiap pin tombol sebagai input, yaitu pin mode buzzer pin output dia mengatur buzzer sebagai output. Selanjutnya void loop, sini for in i sama dengan 0, i kurang dari 8 untuk memeriksa setiap tombol secara berurutan. Selanjutnya ada if digital read button pins i sama dengan high, jika tombol ditekan logikanya akan high. Terus ada tone buzzer pin tones i, ini memainkan nada yang sesuai dari array tones. Terus ada delay 200 menunggu sekitar 12 detik agar nada terdengar cukup lama. Terus ada noton buzzer pin hentikan nada agar tidak terus-menerus berbunyi. Mungkin cukup penjelasan mengenai keyboard tune dari saya. Terima kasih. Dan yang terakhir dari materi kali ini yaitu kesimpulan, yang mana melalui integrasi keduanya yaitu IoT dan Arduino seperti smart home, monitoring lingkungan, otomatisasi industri, dan kontrol jarak jauh yang dapat kita wujudkan dengan biaya yang efisien dan teknologi yang mudah diimplementasikan. Dengan memahami materi ini, kita dapat mengembangkan solusi teknologi yang otomatis, efisien, terhubung, dan cerdas yang sangat relevan di era digital sekarang ini. Kesimpulan dari proyek ini juga, dengan menggabungkan kedua sistem tersebut, yaitu sistem keyboard Arduino dan servo, kita dapat memahami cara kerja input digital, output suara atau PMW buzzer, dan kontrol motor atau servo dalam suatu kesatuan proyek Arduino yang sekaligus melatih logika pemrograman kita, pemrosesan sinyal, dan penerapan sensor atau aktuator dalam dunia nyata. Sekian presentasi atau penjelasan materi dari kami. Apabila ada kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.